Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur MC, NIM 2255 Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi penanganan insiden forensik guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah digital forensik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pra-insiden, yaitu jenis insiden menurut The Information Security Management. Yang pertama yaitu virus, kedua unauthorized access, ketiga pencurian atau kehilangan kepercayaan pada informasi, keempat serangan denial of service pada sistem korupsi informasi. Kemudian materi selanjutnya persiapan, yaitu penggunaan beberapa tool untuk mencegah penyusupan dengan deteksi yang kemudian backup sistem, kebijakan password, kebijakan keamanan sistem, kemudian lakukan instalasi patch security, pergunakan security auditing tools, pelajari sistem lebih lama, kemudian aktifkan fasilitas logging dan accounting. Dan terakhir, lakukan audit dan pengujian pada sistem secara rutin. Materi selanjutnya yaitu prosedur penanganan insiden. Yang pertama, bagaimana mengamankan dan menjaga barang bukti. Kedua, di mana dan bagaimana mencari barang bukti. Ketiga, daftar yang dipersiapkan untuk laporan menyeluruh. Keempat, yaitu daftar orang untuk keperluan pelaporan. Kelima, daftar software yang digunakan. Dan terakhir, yaitu daftar ahli. Selanjutnya, prosedur penanganan insiden secara sederhana. Menurut Scott Grace, Computer Incident Response and Computer Forensic Overview, yaitu amankan lingkungan, setting down komputer, label barang bukti, dokumentasikan barang bukti, transportasikan barang bukti, dokumentasikan rangkaian penyimpanan. Prosedur penanganan insiden. Jika ahli forensik tidak dimiliki atau tidak berada di tempat dan terdapat insiden yang harus dilakukan oleh seorang staf, yaitu membuat image, analisis forensik dilakukan semua dari copy dan memelihara rincian media dalam proses. Materi selanjutnya yaitu fase merespon insiden. Fase yang pertama persiapan, fase kedua identifikasi, fase ketiga pengisian fase keempat pembasmian fase kelima pemulihan fase, dan fase keenam tindak lanjut. Materi selanjutnya yaitu emergency action card. Tetap tenang sehingga terhindari kesalahan fatal. Buatlah catatan yang baik dan relevan. Beritahu orang yang tepat. Dan carilah pertolongan. Tetapkan kebijakan orang terpercaya. Dan yang boleh tahu atau gunakan jalur komunikasi terpisah dari sistem yang mengalami compromise. Materi selanjutnya yaitu pemrosesan barang bukti. Menurut Lori Wheeler, komputer forensik yaitu panduan, shutdown komputer, dan perlu dipertimbangkan kerusakan proses yang berjalan di background. Kemudian dokumentasikan konfigurasi hardware dari sistem. Kemudian pindahkan sistem komputer ke lokasi yang aman. Buat backup bit dari hard disk dan floppy. Uji autentikasi data dan semua penyimpanan. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu yang berhubungan dengan file kumpu, itu yang paling penting. Kemudian buat daftar digeste vulgaris. Kemudian evaluasi file setelahnya dan duran memori yang terjadi selama file ditutup. Evaluasi unallocated space erased file, kemudian pencarian keyword pada file select dan unallocated space. Kemudian dokumentasikan nama file yang terdapat atribut tanggal dan file. Kemudian identifikasikan anomali file. Kemudian program dan storage. Dan yang terakhir, evaluasi fungsionalitas program untuk mengetahui kegunaannya. Dokumentasikan ternuan dan software yang dipergunakan dan dibuat copy dari software yang dipergunakan. Materi selanjutnya, tahapan pemrosesan barang bukti. Menurut Jim MC Milan, 5 tahapan pemrosesan barang bukti yaitu persiapan, snapshot, transport, pengujian, dan analisa. Persiapan itu sterilkan semua media dari virus. Pastikan semua tool forensik bisa dipergunakan secara resmi. Kemudian snapshot, foto lingkungan, catat rinciannya, dan foto barang bukti. Dan selanjutnya yaitu transport, lakukan pengemasan secara aman. Kemudian pengujian, lakukan unpack sesuai metodologi. Kemudian lakukan uji visual dan catat setiap konfigurasi yang tidak semestinya. Buatlah image hard disk setelah membuat image, dan simpan barang bukti di tempat aman dan catat. Kemudian yang terakhir adalah analisa barang bukti dilakukan secara 2 level, yaitu level fisik dan level logik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya
saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.